성우야, 조금만 기다려. 다 했어, 다 했어. 오, 아빠 간다. 잘 흔들어. 빨리. 성우야, 금방 갈게. 왜 아프지? 알겠지? 네, 점심들은 괜찮았어요? 진짜 맛있는 것 같습니다. 맛있게 잘 먹었습니다. 자, 그럼 오후에도 수고들 해요. 네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami telah menampilkan contoh interpersonal relationship dalam bentuk video pendek. Kami akan mempresentasikan interpersonal relationship, friendship, love, family, and workplace. Kelompok 10 terdiri dari 3 anggota, yang pertama yaitu saya, Vanessa Nura Sumawati, dan kedua teman saya yaitu Saya Mercedes Sanggita Kurniawan. Saya Hanifah Aulia. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mercedes Sanggita. Saya Marsha akan memaparkan materi interpersonal relationship dalam konteks friendship atau persahabatan yang terbagi menjadi 6 submateri, yaitu pengertian persahabatan, karakteristik persahabatan, jenis-jenis persahabatan, kebutuhan persahabatan, persahabatan dan komunikasi, dan persahabatan budaya, gender, dan teknologi. Selanjutnya, langsung saja mengenai pengertian persahabatan. Jadi secara umum, persahabatan adalah hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih yang bergantung, yang saling produktif, dan ditandai dengan sikap saling menghargai yang bersifat positif. Jadi sahabat yang sudah akrab adalah mereka yang jumlahnya sedikit dan secara bersama-sama memiliki komitmen tingkat tinggi, saling ketergantungan, dan saling kepercayaan yang baik satu sama lain. Selanjutnya, mengenai karakteristik persahabatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persahabatan adalah hubungan interpersonal. Jadi dengan kata lain, teman memberikan reaksi satu sama lain sebagai kesatuan yang utuh, yaitu sebagai individu yang unik, asli, dan tak tergantikan. Yang kedua yaitu persahabatan harus saling produktif. Hubungan persahabatan tidak dapat merusak oleh sebelah pihak saja. Persahabatan yang dapat meningkatkan potensi dan produktivitas adalah hubungan persahabatan yang baik. Jika hubungan persahabatan sudah bersifat merusak, maka akan dipandang sebagai persahabatan yang palsu. Yang ketiga, persahabatan ditandai dengan sikap saling menghargai yang positif. Intinya, kita itu harus mau untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh sahabat kita, misalnya adanya perbedaan budaya dan lain-lain. Selanjutnya, untuk jenis-jenis persahabatan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada persahabatan timbal balik, adalah tipe persahabatan yang paling ideal. Nah, biasanya ini ditandai dengan adanya loyalitas, pengorbanan diri, saling kasih sayang, dan kemurahan hati. Yang kedua ada persahabatan penerimaan, dapat ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Misalnya ada satu orang sebagai pemberi utama dan satu orang lagi sebagai penerima utama. Misalnya untuk contoh profesi dalam persahabatan penerimaan ini adalah persahabatan antara dokter dan pasien. Yang ketiga yaitu asosiasi, pertemanan atau pergaulannya ramah tetapi tidak intens. Nah, dalam jenis ini biasanya sering kita temui dengan teman sekelas, tetangga, ataupun rekan kerja. Selanjutnya, mengenai kebutuhan persahabatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada utilitas, adalah seseorang yang mungkin memiliki bakat, keterampilan, atau sumber daya yang terbukti akan berguna bagi diri kita sendiri. Yang kedua, ada peneguhan, yaitu seseorang yang akan menegaskan nilai pribadi kita dan membantu mengenali sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, yaitu dukungan ego, adalah seseorang yang berperilaku mendukung, memberi semangat, dan membantu kita. Yang keempat, untuk stimulasi, yaitu seseorang yang memperkenalkan kita pada ide-ide baru dan cara-cara baru dalam memandang dunia.
Yang terakhir yaitu keamanan, adalah seseorang yang tidak melakukan apapun untuk menyakiti orang lain. Jadi orangnya ini tidak mudah untuk menghakimi orang lain gitu. Selanjutnya, untuk persahabatan dan komunikasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kontak. Karakteristik komunikasi interpersonal yang bersifat efektif. Pada kontak ini kita akan cenderung menjaga perilaku atau sikap kita terhadap orang lain karena kita belum mengenal seseorang itu dengan baik dan biasanya akan dicirikan dengan adanya rasa canggung satu sama lain. Yang kedua yaitu keterlibatan. Kita melihat kualitas interaksi interpersonal yang lebih efektif. Jadi kita juga bisa menunjukkan sikap suportif dan mengembangkan sikap yang benar-benar positif, baik terhadap orang lain maupun terhadap situasi komunikasi timbal balik. Yang ketiga yaitu tertutup dan intimasi. Ketidakpastian kita mengenai satu sama lain akan berkurang secara signifikan. Dan dalam persahabatan komunikasi yang ini, kita dapat memprediksi perilaku yang cukup akurat satu sama lain. Misalnya kalau hubungan persahabatan yang sudah sangat dekat, bahkan dengan kontak mata saja kita bisa memahami apa maksud yang ingin disampaikan oleh sahabat kita itu. Selanjutnya, mengenai persahabatan, budaya, gender, dan teknologi. Yang pertama yaitu budaya dan persahabatan. Nah, dengan adanya perbedaan budaya tersebut, kita mungkin akan sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut akan menyampaikan pesannya secara tulus atau tidak, apakah ucapan yang disampaikan orang lain terhadap kita memiliki makna terselubung atau tidak. Nah, untuk itu kita ketika berkenalan dengan orang baru, mungkin kita bisa mengeluarkan daya tarik dari budaya kita ini yang tentunya bisa menjadi awal yang baik untuk sebuah persahabatan karena adanya ketertarikan antar budaya yang baru ditemuinya itu. Yang kedua, untuk gender dan persahabatan. Untuk persahabatan antar wanita, mereka cenderung terlibat dalam komunikasi yang lebih santai. Mereka juga berbagi kedekatan yang lebih besar dan lebih banyak kepercayaan dengan teman-teman sesama wanitanya daripada pria. Sedangkan, jadi perbedaan ini mungkin disebabkan oleh sebagian kecurigaan masyarakat kita terhadap persahabatan laki-laki yang, mohon maaf, mungkin ada yang kalau ngelihat laki-laki berduaan mungkin dikiranya dia homoseksual atau sebagainya. Nah, akibatnya seorang pria mungkin enggan untuk mengaku memiliki ikatan hubungan dekat persahabatan dengan pria lain karena adanya stigma negatif dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan persahabatan. Di masa sekarang ini, hubungan interpersonal online sedang meningkat karena banyaknya juga tersebarnya situs jaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, situs-situs ini membuat kita semakin mudah untuk bertemu atau berkenalan dengan teman baru dan tetap berhubungan baik dengan teman lama. Jadi sekarang jarak dan waktu itu sudah bukan hal yang sulit untuk kita tetap menjalin hubungan dengan teman kita. Selanjutnya, untuk materi mengenai love relationship akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Vanessa Narasmawati. Love relationship itu ada 4 submateri. Yang pertama itu pengertian cinta, yang kedua tipe-tipe cinta, cinta dan komunikasi, cinta, budaya, gender, dan teknologi. Pengertian cinta menurut India dan Timmerman pada tahun 2003, cinta adalah perasaan yang dicirikan dengan kedekatan dan kepedulian, kemesraan, hasrat, dan komitmen. Cinta juga merupakan hubungan antar pribadi yang dikembangkan, dipelihara, dan terkadang dihancurkan melalui komunikasi, dan pada saat yang sama merupakan hubungan yang dapat ditingkatkan secara signifikan dengan keterampilan komunikasi. Tipe-tipe cinta menurut Lee itu ada 6. Yang pertama eros, kecantikan atau keindahan dan seksualitas atau yang disebut dengan cinta romantik. Eros berfokus kepada kecantikan dan daya tarik fisik sehingga mengesampingkan kualitas yang seharusnya dianggap lebih penting. Contoh dari tipe eros itu mempunyai standar fisik tertentu seperti standar kecantikan untuk pasangannya. Misalnya,
Ini memiliki pasangan yang berkulit putih dan berhidung mancung. Yang kedua itu ada ludus, hiburan dan kegembiraan atau cinta main-main. Ludus itu menganggap bahwa cinta adalah ajang permainan untuk mendapatkan kesenangan, dan cinta juga dianggap tidak terlalu serius. Contohnya itu merasa senang ketika menjalin hubungan percintaan dengan banyak kekasih. Misalnya si pria itu senang ketika menjalin dengan 2 atau 3 orang perempuan. Lalu yang ketiga itu ada storge, kedamaian dan lamban. Storge itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya familial love atau cinta keluarga. Cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Penganut tipe ini bukanlah sekedar mencari kekasih untuk percintaan, namun juga untuk membangun hubungan pertemanan yang akrab, yang saling berbagi ketertarikan dan pemikiran. Storge juga disebut dengan cinta kawan baik. Lalu contohnya itu saling menghormati dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Yang keempat itu ada pragma atau praktis dan tradisional atau yang disebut dengan cinta praktis. Pragma itu menginginkan kecocokan dan hubungan di mana kebutuhan dan keinginan penting mereka akan terpenuhi, lebih mementingkan kualifikasi sosial calon pasangannya dibandingkan dengan kualitas pribadi dari pasangannya. Contohnya itu memilih pasangan yang memiliki latar belakang yang sama dengan dirinya atau sederajat. Lalu yang kelima itu ada mania, kegembiraan dan depresi atau cinta memiliki. Ini sangat mencintai dan pada saat yang sama ia sangat khawatir tentang kehilangan cinta. Ketakutan ini seringkali menghalangi penganut tipe mania untuk mendapatkan kesenangan sebanyak mungkin dari sebuah hubungan. Dengan sedikit provokasi, penganut tipe ini mungkin akan mengalami kecemburuan yang ekstrim, dan tipe mania ini memiliki sifat yang obsesif dan posesif. Contohnya itu cenderung ingin mengendalikan pasangannya. Jadi pasangannya itu membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasangannya tersebut. Lalu yang keenam itu ada agape atau welas asih dan tidak mementingkan diri sendiri atau yang disebut dengan cinta altruisme. Cinta altruisme itu tipe yang merupakan cinta penuh kasih sayang dan tanpa ego. Penganut tipe ini bahkan mencintai orang yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya. Agape adalah cinta spiritual yang tidak memperdulikan imbalan atau keuntungan pribadi. Contohnya itu mendahulukan kepentingan pasangan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada cinta dan komunikasi. Menurut penelitian, seseorang yang sedang menjalin hubungan akan membesar-besarkan kebaikan dan meminimalkan kesalahan kekasihnya, berbagi emosi dan pengalaman, berbicara dengan nada yang lembut dengan tingkat kesopanan antara satu sama lain seperti tolong, terima kasih dengan ekspresi sopan yang berlimpah. Dalam hubungan percintaan, juga terkadang seseorang akan membuat dan menggunakan idiom pribadi baik berupa kata, frasa, gerak tubuh yang memiliki makna untuk suatu hubungan tertentu dan bahasa khusus yang menandakan suatu ikatan. Cara yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan cinta adalah dengan memberitahu secara langsung atau melalui sambungan telepon. Kontak mata juga diperlukan dalam menjalin suatu hubungan. Selain itu, menunjukkan isyarat afiliasi atau isyarat kasih sayang, seperti tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mencintai orang lain. Dan dalam hubungan juga, seseorang menggunakan lebih banyak tanda mengikat, gerakan nonverbal atau skinship seperti berpegangan tangan, berjalan sambil merangkul dengan pasangan, dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada cinta, budaya, gender, dan teknologi. Budaya dan cinta, selain 6 tipe cinta yang diteliti di Amerika Serikat, ada juga tipe atau gaya cinta orang Asia. Misalnya, orang Asia lebih berorientasi pada persahabatan, sedangkan orang Eropa lebih pada cinta romantis dan pemenuhan individu. Orang dengan budaya kolektivis cenderung menyebarkan cinta melalui jaringan kerabat yang besar, dan orang Meksiko dicirikan dengan sosok yang tenang, penyayang, dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya itu ada gender dan cinta. Di Amerika Serikat, perbedaan cinta antara pria dan wanita dianggap besar. Dalam puisi, novel, dan media massa, wanita digambarkan sebagai sosok yang emosional, sedangkan pria adalah sosok yang logis. Dalam penelitian, pria juga digambarkan sebagai sosok yang romantis dibandingkan wanita. Dan pernyataan ini disetujui dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pria memang lebih romantis dibandingkan dengan wanita.
Lalu ada teknologi dan cinta. Seiring dengan perkembangan teknologi dapat memudahkan untuk menjalin suatu hubungan. Seperti sekarang ini dengan foto, video, pesan suara, video call, dan voice call yang menjadi bagian dari situs kencan online dan jejaring sosial. Terdapat beberapa aplikasi kencan online seperti Tinder, Dating.com, dan Tantan yang ada di Google Play Store. Lalu hubungan secara online ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu yang pertama, hubungan online itu aman karena menghindari potensi kekerasan fisik atau kekerasan seksual karena tidak berhadapan atau tidak bertatap muka. Keuntungan yang kedua itu keuntungan bagi orang yang tertutup dan pemalu karena tidak atau jarang bertemu secara langsung. Kerugian yang pertama itu memungkinkan dibohongi oleh penampilan fisik dari foto. Bisa aja foto tersebut itu diedit, jadi antara muka asli dengan muka yang ada di foto itu berbeda. Lalu kepalsuan usia, misalnya anak di bawah umur bisa menampilkan diri menjadi dewasa, sedangkan yang dewasa bisa menampilkan diri menjadi anak-anak atau usia remaja. Nah, yang terakhir itu kepalsuan kekayaan, orang yang ekonominya rendah bisa menampilkan bahwa dirinya itu kaya. Selanjutnya itu ada family relationship yang akan dibacakan oleh Hanifah Aulia. Materi yang ketiga adalah tentang family relationship. Materi ini terdiri dari 6 submateri, yaitu ada pengertian keluarga, karakteristik keluarga, jenis pasangan, jenis keluarga, keluarga dan komunikasi, dan yang terakhir ada keluarga, budaya, gender, dan teknologi. Selanjutnya, ada pengertian keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang dihubungkan oleh ikatan darah atau pernikahan, yang terdiri dari suami, istri, dan satu anak atau lebih. Keluarga juga dapat terdiri dari kerabat seperti mertua, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek nenek, paman bibi, dan lainnya. Dan hubungan keluarga merupakan hubungan yang pertama dibangun dan hubungan yang paling bertahan lama dalam hubungan seseorang atau dalam hidup seseorang. Selanjutnya, karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peran yang ditentukan, di mana setiap pasangan memiliki persepsi dan pengertian yang jelas bahwa setiap orang dalam sebuah hubungan mempunyai peran yang harus dikerjakannya masing-masing. Misalnya, dalam suatu hubungan, pria itu berperan sebagai pencari nafkah utama dan wanita yang berperan sebagai juru masak utama dan pengasuh anak. Yang kedua adalah pengakuan tanggung jawab. Pada karakteristik ini, anggota keluarga merasakan bahwa diri mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu satu sama lain. Misalnya, individu yang memiliki kewajiban untuk saling membantu, baik itu secara perbuatan maupun secara finansial. Dan ada juga tanggung jawab secara emosional. Yang ketiga, ada berbagi sejarah dan masa depan. Hubungan primer memiliki sejarah masa lalu dan prospek masa depan yang sama atau secara bersama. Interaksi ini yang memungkinkan para anggota untuk saling memahami, mengenal, menyukai, bahkan mencintai satu sama lain. Begitu pula individu memandang hubungan tersebut memiliki masa depan yang potensial. Yang keempat ada tempat tinggal bersama. Seperti pada umumnya, pasangan dan keluarga dalam hubungan interpersonal yang primer akan tinggal bersama dalam satu atap. Dan ketika ruang hidup tidak digunakan bersama, situasi ini umumnya dianggap tidak normal dan ataupun bersifat sementara. Selanjutnya, jenis pasangan. Jenis pasangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasangan tradisional. Pasangan tradisional berbagi sistem kepercayaan dasar dan filosofi kehidupan yang sama. Mereka melihat diri mereka sebagai perpaduan dari 2 orang yang menjadi pasangan tunggal, dan bukan sebagai 2 individu yang terpisah. Dan dalam hubungan komunikasi mereka, pasangan tradisional sangat responsif satu sama lain.
Yang kedua ada pasangan independen. Pasangan independen lebih menekankan individualitas mereka. Bagi mereka hubungan itu penting, tetapi tidak pernah lebih penting dibandingkan identitas masing-masing individu. Komunikasi antara independen terjadi secara responsif, dan mereka terlibat dalam konflik yang secara terbuka dan tanpa rasa takut. Pasangan yang ketiga adalah pasangan terpisah. Pasangan terpisah yang tinggal bersama memandang hubungan mereka lebih sebagai masalah kenyamanan dibandingkan perasaan cinta ataupun koneksi tinggal balik. Pasangan jenis ini memiliki ruang fisik dan psikologisnya sendiri, sedikit berbagi dan lebih suka menempuh jalannya sendiri. Selanjutnya, mengenai jenis keluarga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada orientasi kesesuaian. Orientasi kesesuaian mengacu pada sejauh mana anggota keluarga dalam mengekspresikan sikap, nilai, dan keyakinan yang serupa atau yang tidak serupa. Keluarga dengan otoritas kesesuaian yang tinggi akan mengekspresikan sikap, nilai, dan keyakinan mereka sangat mirip dan berusaha untuk menghindari konflik. Sedangkan keluarga yang memiliki orientasi kesesuaian yang rendah akan mengekspresikan sikap, nilai, dan keyakinan yang sangat berbeda dan memungkinkan sering terjadinya konflik. Yang kedua ada orientasi percakapan. Orientasi percakapan ini mengacu pada sejauh mana anggota keluarga dapat mengungkapkan pikiran mereka. Keluarga yang memiliki orientasi percakapan yang tinggi akan mendorong anggotanya untuk mendiskusikan berbagai masalah dan pendapat mereka. Sedangkan keluarga yang memiliki orientasi percakapan yang rendah akan memiliki ataupun kesusahan untuk berdiskusi satu sama lain. Selanjutnya ada keluarga dan komunikasi. Terbagi menjadi 4 pola. Yang pertama ada pola kesetaraan. Dalam pola ini, setiap orang membagi transaksi komunikasi dan peran mereka secara merata. Jadi setiap orang di sini diberikan tingkat kredibilitas yang sama, saling terbuka untuk ide dan opini, keyakinan satu sama lain, dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada pola perpecahan yang seimbang. Dalam pola ini hubungan kesetaraan tetap dipertahankan, tetapi setiap orang memiliki otoritas atas domainnya yang berbeda-beda. Misalnya, dalam keluarga inti tradisional, di mana sang suami memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dalam urusan bisnis maupun politik, sedangkan sang istri memiliki kredibilitas yang tinggi dalam urusan memasak dan mengurus anak. Pola yang ketiga ada pola perpecahan yang tidak seimbang, di mana pada pola ini terdapat satu orang yang mendominasi. Dan pada banyak contoh kasus, seseorang ini biasanya adalah seseorang yang memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih cerdas, lebih berpengetahuan, memiliki fisik yang lebih cantik ataupun lebih menarik, ataupun seseorang yang berpenghasilan lebih tinggi. Pola yang terakhir adalah pola monopoli, yaitu dalam pola ini terdapat satu orang yang dipandang sebagai otoritas. Orang atau pihak ini bersikap menggurui dibandingkan berkomunikasi, dan ia akan mengontrol pasangannya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan seringkali pihak ini sering mengontrol pembicaraan dalam keluarga. Selanjutnya ada keluarga, budaya, gender, dan teknologi. Budaya dan keluarga. Di berbagai daerah atau negara tentunya memiliki budaya tentang keluarga yang berbeda-beda. Misalnya, dalam beberapa budaya, suami atau istri dipilih untuk mempersatukan dua keluarga atau untuk membawa keuntungan finansial bagi keluarga. Ada juga budaya tentang perjodohan, di mana tujuan diadakannya budaya perjodohan ini adalah untuk menikahkan orang yang tepat dari perspektif keluarga tersebut. Adapun budaya dalam masyarakat Amerika Serikat, di mana setiap orang dapat secara sukarela
memilih pasangannya sendiri dan ataupun keluar dari hubungan yang tidak mereka inginkan. Ada gender dan keluarga. Tradisi dan pembahasan mengenai keluarga tentu akan dipandang berbeda oleh pria maupun wanita. Misalnya di Amerika Serikat, baik pria maupun wanita dapat memulai suatu hubungan dan keduanya juga dapat membubarkan hubungan tersebut. Sedangkan di Iran, hanya pria yang mempunyai hak untuk memutuskan sebuah hubungan pernikahan tanpa memberikan alasan. Selanjutnya, teknologi dan keluarga. Tentunya teknologi pada saat ini sudah banyak merubah komunikasi di antara anggota keluarga. Dengan adanya teknologi seperti handphone, dapat memungkinkan dan memudahkan orang tua dan anak untuk tetap berhubungan secara dekat, baik itu untuk kasus darurat ataupun hanya sekedar bertukar kabar. Namun penggunaan teknologi ini harus dikendalikan agar interaksi dan komunikasi secara langsung dapat tetap terjalin dalam keluarga. Selanjutnya adalah materi mengenai workplace relationship. Terdiri dari 5 submateri, yaitu pengertian workplace, komunikasi di tempat kerja, networking relationship, mentoring relationship, dan hubungan romantis di tempat kerja. Selanjutnya, pengertian workplace. Workplace atau tempat kerja adalah konteks di mana semua bentuk komunikasi dapat terjalin. Konteks ini dipengaruhi oleh budaya, baik itu budaya yang lebih luas ataupun budaya tertentu di tempat kerja tertentu. Dan dalam budaya di tempat kerja ini memiliki kebiasaan, norma, nilai, dan aturan sendiri untuk berkomunikasi. Baik itu dalam situasi wawancara yang formal maupun percakapan santai yang bersahabat. Selanjutnya, ada komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ada komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini mengacu pada pesan antara yang sederajat. Contohnya adalah seperti manajer dengan manajer, pegawai dengan pegawai, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ini komunikasinya bersifat koordinasi, sehingga satu sama lain saling memberikan informasi. Ada juga komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah penyampaian pesan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat atas. Contohnya adalah pekerja klinik kepada manajer. Dan jenis komunikasi ini biasanya berkaitan dengan aktivitas atau masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti penyampaian ide, saran, keluhan, laporan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian pesan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah, seperti pesan yang dikirimkan oleh manajer kepada stafnya. Dan bentuk umum komunikasi ini berupa penyampaian instruksi, pengarahan, penilaian, dan pengontrolan pekerja. Yang keempat ada pesan selentingan. Pesan selentingan ini tidak mengikuti alur komunikasi formal yang ditetapkan dalam organisasi atau tempat kerja. Dan pesan selentingan ini membahas topik yang ingin kita diskusikan dengan pengaturan yang lebih interpersonal. Selanjutnya, networking relationships. Networking relationship dapat diartikan sebagai proses dalam mencari informasi dari orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah atau bagaimana cara menghadapi suatu masalah. Misalnya, bagaimana cara untuk menerbitkan buku, di mana mencari asuransi mobil yang berbiaya rendah, cara menemukan tempat tinggal terjangkau, dan lainnya. Networking relationship dibagi dua, yaitu yang informal dan formal. Networking informal adalah suatu permasalahan atau pertanyaan yang kita temui dalam situasi baru di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita baru bekerja atau baru dipindahkan ke departemen lain, mungkin kita akan bertanya pada pekerja lain di mana letak kantin atau di mana tempat beribadah. Networking formal memiliki konsep yang sama, hanya saja ini lebih sistematis dan strategis. Networking ini adalah pembentukan koneksi dengan orang-orang yang dapat membantu kita, seperti menjawab pertanyaan, memberikan pekerjaan, membantu mempromosikan pekerjaan, dan lainnya. Mentoring relationships.
Mentoring adalah hubungan kemitraan di mana individu yang berpengalaman berperan sebagai mentor untuk membantu orang yang kurang berpengalaman atau yang sebagai anak didik untuk belajar bagaimana cara mencapai sebuah tujuan. Hubungan mentoring menyediakan lingkungan belajar yang ideal, hubungan yang mendukung dan saling percaya, saling berbagi informasi dan pemikiran tentang pekerjaan. Mentoring tidak hanya dilakukan secara tatap muka, ada juga mentoring secara online bernama e-mentoring, dan banyak keuntungan dari e-mentoring ini. Misalnya, untuk anak didik yang memiliki tempat tinggal jauh, itu akan mudah dengan adanya e-mentoring ini. Selain itu, untuk anak didik yang memiliki keterbatasan fisik atau anak didik yang disabilitas yang sulit untuk keluar rumah, itu juga untung dengan adanya e-mentoring ini. Selanjutnya yaitu ada hubungan romantis di tempat kerja, yang tentunya terdapat keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya yaitu adanya hubungan romansa di tempat kerja dapat menghasilkan kepuasan kerja yang lebih besar. Misalnya jika ada seseorang yang tertarik secara romantis dengan pekerja lain, hal itu akan membuatnya semangat untuk pergi bekerja, semangat untuk bekerja bersama, dan bahkan bekerja dengan durasi waktu yang lebih lama akan terasa lebih menyenangkan. Jika hubungan itu berlangsung dengan baik secara terus-menerus, maka individu akan cenderung mengembangkan empati satu sama lain dan bertindak dengan cara yang mendukung, kooperatif, dan ramah. Kemudian untuk kekurangannya, ketika hubungan pasangan memburuk, maka akan menimbulkan lebih banyak kerugian. Nah, biasanya kalau ada satu masalah yang jelas biasa terjadi adalah bahwa mantan pasangannya itu dapat membuat mereka merasa lebih stres karena mereka terus-terusan bertemu satu sama lain secara teratur, dan mungkin juga mereka akan kesulitan untuk bekerja sama. Mungkin pekerja lain juga akan merasa bahwa mereka itu harus memihak, harus mendukung, harus mengkritik pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, dan hal ini pun dapat dengan mudah menyebabkan gesekan yang ada di seluruh organisasi. Jadi pada suatu organisasi itu, hubungan persahabatan lebih disarankan daripada hubungan percintaan, misalnya dengan membentuk tim olahraga, makan malam, dan lainnya. Berdasarkan fakta penelitian menurut Morrison pada tahun 2004, menemukan bahwa pertemanan di tempat kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan terhadap organisasi daripada hubungan percintaan. Sekian pemaparan dari kelompok 10 mengenai interpersonal relationship. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.